Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nursati Serahayu dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini, kakak akan membahas materi mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Tujuan pembelajaran hari ini, kakak harap setelah kalian menonton video, kalian dapat menganalisis contoh yang mana yang merupakan sistem persamaan linier dua variabel, dan kalian juga dapat menentukan penyelesaian dengan metode grafik, substitusi, eliminasi, maupun eliminasi substitusi. Langsung aja yuk kita simak. Nah, sebelum memasuki materi sistem persamaan linier dua variabel, kalian pasti sudah mempelajari materi mengenai persamaan linier dua variabel kan? Hayo, masih ingat nggak? Semoga kalian masih ingat ya. Nah, sekarang kita cari tahu yuk perbedaan dari persamaan linier dua variabel dengan sistem persamaan linier dua variabel. Kakak kasih contoh ya. Kalian tebak dalam hati. Kira-kira ini contoh dari persamaan linier dua variabel atau sistem persamaan linier dua variabel. Contoh yang pertama ini, 2x dikurangi y sama dengan 3. Kira-kira contoh pertama ini merupakan persamaan linier dua variabel atau sistem persamaan linier dua variabel? Jawabannya adalah persamaan linier dua variabel. Kenapa? Ayo. Nah, kita ulas kembali ya. Persamaan linier dua variabel ini, kalian masih ingat tidak? Angka 2 di sini disebutnya sebagai apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, angka 2 ini disebut sebagai koefisien. Sekarang kalau huruf X dan Y pada persamaan ini disebutnya sebagai apa? Ya, benar, variabel. Kalau angka 3 disebutnya apa ya? Ya, benar, disebutnya konstanta. Jadi kalian harus ingat terlebih dahulu ya, dan kalian harus bisa membedakan mana yang disebut koefisien, variabel, dan konstanta. Sekarang kita lanjut ke contoh nomor 2 ya. Di contoh nomor 2 ini kira-kira merupakan sistem persamaan linier dua variabel atau persamaan linier dua variabel? Ayo tebak. Nah, A ditambah 3B sama dengan 5 merupakan contoh dari persamaan linier dua variabel. Loh, kok variabelnya beda, Kak? Tetap persamaan linier dua variabel atau bukan? Tetap ya, mau variabelnya berubah menjadi C, D, E, F, dan seterusnya, itu tetap disebut persamaan linier dua variabel. Dengan syarat, variabelnya hanya ada 2 dan tanda yang digunakan adalah tanda sama dengan. Kalau tanda yang digunakan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, itu merupakan pertidaksamaan linier. Tapi kalau tandanya sama dengan, itu tandanya persamaan linier. Disebut dua variabel, kenapa? Karena variabelnya ada 2. Kalau misalnya variabelnya ada 1, disebutnya persamaan linier satu variabel. Kalau variabelnya ada 3, disebutnya persamaan linier 3 variabel. Itu ya adik-adik. Sekarang kita lanjut ke contoh nomor 3. Di contoh ketiga ini ada 2 persamaan, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 4 dan 3X ditambah 2Y sama dengan 7. Kira-kira contoh apa ya? Jawabannya adalah ini yang merupakan contoh dari sistem persamaan linier dua variabel. Kenapa ya kira-kira? Nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita lihat contoh yang keempat. Di contoh ini ada 2 persamaan, yaitu 4A dikurangi 8B sama dengan 12 dan 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Kira-kira ini contoh apa ya? Jawabannya adalah ini bukan merupakan contoh dari sistem persamaan linier dua variabel. Kenapa ya kira-kira? Karena di sini variabel yang digunakan antara persamaan 1 dengan persamaan 2 itu berbeda. Pada persamaan 1, variabel yang digunakan ada A dan B, dan pada persamaan yang kedua, variabel yang digunakan adalah X dan Y. Jadi, ini bukan merupakan contoh sistem persamaan linier dua variabel. Jadi, yang disebut persamaan linier dua variabel itu kalau hanya ada satu persamaan. Nah, disebut sistem persamaan linier dua variabel jika pada contohnya atau pada soal yang tertera ada lebih dari satu persamaan atau 2 persamaan. Jadi, sistem persamaan linier dua variabel adalah sebuah kesatuan atau kumpulan dari persamaan linier dua variabel yang variabelnya harus sejenis. Tidak seperti contoh yang keempat ya, variabelnya tidak sejenis antara persamaan 1 dengan persamaan 2.
Gitu ya adik-adik. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sistem persamaan linear dua variabel ini memiliki bentuk umum seperti ini, dengan syarat A1, B1, C1, A2, B2, C2 merupakan bilangan real. Kita lihat permasalahan yang ada di contoh ini ya. Anissa membeli 5 buah kue A dan 2 buah kue B sebesar 4.000. Sedangkan Raisa membeli 2 buah kue A dan 3 buah kue B dengan harga 2.700. Jika Ziva ingin membeli sebuah kue A dan 2 buah kue B, berapa uang yang harus dibayar Ziva? Nah, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Setelah kita belajar materi ini, kita akan membahas permasalahan ini ya. Di sistem persamaan linear dua variabel memiliki 4 metode penyelesaian. Yang pertama ada metode grafik, yang kedua ada metode substitusi, yang ketiga ada metode eliminasi, dan yang keempat ada metode campuran atau metode eliminasi substitusi. Nah, sebelum masuk ke metode grafik, kalian harus tahu dulu kalau persamaan linear dua variabel itu jika dibentuk dalam sebuah grafik akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, kalau misalnya ada 2 buah persamaan, berarti kan ada 2 buah garis lurus. Nanti, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel itu berbentuk sebuah titik potong dari garis pertama dengan garis kedua. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah sebuah titik. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Jadi, di contoh soal ini, kalian disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV 2x dikurangi y sama dengan 2 dan x ditambah 2y sama dengan 6. Nah, gimana ya kira-kira penyelesaiannya? Sekarang kita tulis dulu apa yang diketahui dalam soal. Setelah kalian tulis dan kalian tahu nih persamaan yang satu apa, persamaan yang dua apa, baru kita masuk ke pembahasan. Langkah yang pertama, kalian harus cari titik potong dari persamaan satu dan persamaan kedua. Kita cari titik potong dari persamaan satu terlebih dahulu ya. Di persamaan satu ini, garisnya 2x min y sama dengan 2. Kita cari titik potong terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. Sekarang kita cari terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu x. Berarti y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita ganti nilai y-nya dengan 0. Kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama. 2x dikurangi y sama dengan 2. Lalu kita ganti y-nya dengan 0. Berarti 2x dikurangi 0 sama dengan 2. 2x sama dengan 2. X sama dengan 2 dibagi 2, 1. Sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu y. Berarti kita harus masukkan nilai x sama dengan 0. 2x dikurangi y sama dengan 2, kita ubah x-nya menjadi 0, berarti 2 dikali 0 dikurangi y sama dengan 2. 2 dikali 0 kan hasilnya 0, berarti hanya sisa min y sama dengan 2. Maka nilainya y sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita sudah dapat titik potong terhadap sumbu x dan y pada persamaan yang pertama. Kita cari titik potong terhadap sumbu x dan y pada persamaan yang kedua dulu ya. Di persamaan yang kedua ini bentuknya x ditambah 2y sama dengan 6. Kita cari seperti langkah yang pertama tadi, titik potong terhadap sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Berarti x ditambah 2 dikali 0 sama dengan 6. 2 dikali 0 kan hasilnya 0. Berarti x sama dengan 6. Sekarang kita lanjut untuk mencari titik potong terhadap sumbu y pada persamaan yang kedua. Berarti x-nya kita ganti 0 ya. 0 ditambah 2 dikali y sama dengan 6. Berarti tinggal sisa 2y sama dengan 6. Y sama dengan 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 3 ya. Langkah yang selanjutnya, kita hubungkan titik-titik yang telah kita temukan pada sebuah grafik. Pada persamaan yang pertama, titiknya ada di 1,0 dan 0,-2. Kalian cari di grafik ini 1,0. Berarti x-nya 1, y-nya 0. Ada di titik ini. Nah, titik yang kedua ada di 0,-2. Berarti x-nya 0, y-nya min 2. Nah, kita kasih titik di sini. Setelah kalian kasih titik pada grafik ini, kalian hubungkan kedua titik itu dengan sebuah garis.
Nah, kita dapat nih garis yang pertama berwarna biru, itu merupakan garis dari 2x min y sama dengan 2. Sekarang kita lanjut ke titik persamaan kedua. Pada persamaan kedua ini terbentuk titik di 6,0, berarti artinya x-nya 6, y-nya 0, dan 0,3. Berarti x-nya 0, y-nya 3. Nah, ini dia garisnya warna merah ya. Nah, kita lihat pada grafik ini, terbentuk sebuah titik potong antara garis persamaan pertama dengan garis persamaan kedua. Titik ini merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Maka, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel ini berada pada titik 2,2. Kita lanjut ke metode yang keempat ya, metode eliminasi substitusi. Metode ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Sekarang kita lanjut ke pembahasan permasalahan yang ada pada awal materi ya. Yuk kita langsung kerjakan aja bareng-bareng. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada cerita ini, kalian harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi sebuah persamaan. Pada soal ini, berarti dari soal ini, Anissa membeli 5 buah kue A dan 2 buah kue B dengan harga 4.000. Sedangkan Raisa membeli 2 buah kue A dan 3 buah kue B dengan harga 2.700. Jika Ziva ingin membeli sebuah kue A dan 2 buah kue B, berapa kira-kira uang yang harus Ziva bayar? Kita harus ubah dulu permasalahan yang ada pada cerita ini ke dalam bentuk persamaan. Misalkan dulu kue A-nya sebagai variabel X, lalu kue B-nya sebagai variabel Y. Kita dapat persamaan yang pertama, berarti 5X ditambah 2Y sama dengan 4.000. Yang persamaan kedua, 2X ditambah 3Y sama dengan 2.700. Nah, sekarang kita selesaikan permasalahan ini dengan metode campuran. Kalian tinggal pilih, kalian mau mengeliminasi variabel X atau variabel Y. Di sini aku pilih kita eliminasi variabel Y. Berarti, pada persamaan pertama kita harus mengkalikan dengan 3, dan pada persamaan kedua kita kalikan dengan 2. Menghasilkan pada persamaan pertama 5x dikali 3 sama dengan 15x, 2y dikali 3 sama dengan 6y, 4.000 dikali 3 sama dengan 12.000. Dan pada persamaan kedua kita kalikan dengan nilai 2. Berarti 2x dikali 2 sama dengan 4x, dan 3y dikali 2 sama dengan 6y, lalu 2.700 dikali 2 sama dengan 5.400. Setelah kita kalikan, kita tentukan operasi apa yang paling tepat untuk menghilangkan variabel Y. Kita gunakan operasi pengurangan karena di sini nilai koefisien Y-nya itu bernilai positif keduanya. Maka 15x dikurangi 4x sama dengan 11x, lalu 12.000 dikurangi 5.400 adalah 6.600. Berarti X sama dengan 6.600 dibagi 11, hasilnya adalah 600 perak. Kita dapat nih nilai X atau harga dari kue A adalah 600 perak. Selanjutnya kita cari harga dari kue B itu berapa. Nah, kita cari pakai metode substitusi ya. Berarti kita substitusikan nilai X sama dengan 600. Nah, kita dapat 5 dikali 600 ditambah 2Y sama dengan 4.000. Lalu Y sama dengan 500. Nah, kita dapat nih harga dari kue B itu berapa? Harganya adalah 500. Nah, yang ditanyakan adalah X ditambah 2Y. Berarti kita ubah nilai X-nya menjadi 600 dan kita ubah nilai Y-nya menjadi 500. Maka 600 ditambah 2 dikali 500. Hasilnya adalah 1.600. Maka Ziva harus membayar sebesar 1.600 untuk membeli sebuah kue A dan 2 buah kue B. Nah, gimana adik-adik? Mudah bukan materi mengenai sistem persamaan linier dua variabel? Nah, untuk lebih mudah memahami materi mengenai sistem persamaan linier dua variabel, kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah kakak bagikan secara individu dan dikumpulkan pada Google Classroom. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.